Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayyuhal hadirun al muhtaramun, kesempatan yang mulia ini kita akan membahas apa itu arti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu secara bahasa diartikan al-thana bil lisan alal jamilil ikhtiyari, pujian dengan lidah atas yang indah yang dilakukan secara pilihan sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbuat itu atas pilihan sendiri. Maka kita katakan alhamdulillah, itu secara bahasa. Wa urfan, namun secara definisi, secara istilah, apa itu alhamdu? Alhamdu artinya fi'lun yunbi'u an ta'dhimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Perbuatan yang memberitakan tentang pengagungan yang beri nikmat, yaitu Allah, dari sisi karena keberadaan Allah adalah pemberi nikmat atas yang mengatakan alhamdu ataupun selainnya. Itu namanya secara istilah, di mana alhamdu secara istilah itu sama dengan syukur lugawi. Apa syukur lugawi itu? Fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi, yaitu pemberitaan atas pengagungan yang mengagungkan pemberi nikmat, yaitu Allah, dari sisi karena Allah yang memberi nikmat atas orang yang bersyukur ataupun selainnya. Jadi arti alhamdu secara istilah sama dengan asyukru secara bahasa, yaitu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Allah ataupun kepada selain Allah. Nikmat tersebut yang dimaksud dengan al-jamil, keindahan. Lawan kata dari al-jamil, keindahan, adalah al-qabih, yang jelek. Dan di sini dikatakan al-ikhtiyari, ay an-nasi anil ikhtiyar kal hilmi wal karam. Allah melakukan kebaikan demi kebaikan, memberi nikmat, sehingga kita harus mengatakan alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua nikmat tersebut Allah melakukannya atas pilihan sendiri, seperti kesantunan Allah dan kemuliaan serta kedermawanan Allah. Dengan demikian, lafaz alhamdu itu hanya digunakan untuk Allah. Tidak boleh kita katakan alhamdu li Muhammadin, saya ucapkan pujian untuk Muhammad. Tidak boleh. Jangankan kepada Muhammad yang bukan nabi dan bukan rasul, kepada Nabi Muhammad pun tidak boleh. Karena alhamdu hanya khusus untuk Allah, yaitu karena hanya Allah yang melakukannya secara sendiri, tanpa tekanan dari manapun. Ini secara urfi dengan syukur secara urfi dan alhamdu secara istilah itu sama, yaitu perbuatan yang memberitakan atas pengagungan yang memberi nikmat. Jadi perbuatan kita, sujud kita, rukuk kita, kebaikan kita, sedekah kita, puasa kita, akhlak kita yang baik, ibadah kita, itu menunjukkan kita lakukan semuanya itu karena Allah telah memberi nikmat kepada kita ataupun kepada selain kita. Kita lihat anak istri kita sembuh dari sakit, kita sholat, itu juga namanya memuji Allah atau bersyukur kepada Allah. Kita melihat tetangga kita dibebaskan dari segala kesulitannya, juga kita sholat, yang dikatakan dengan sholat syukur atau disebut dengan sholat syukur, itu juga namanya alhamd dan juga syukur. Hamd secara urfi dan syukur secara
luwawi. Ini yang perlu kita lakukan bersama dalam kehidupan ini. Adapun syukur secara urfi, apa? Seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia dikatakan bersyukur? Adalah pada saat sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli. Kita dikatakan bersyukur kepada Allah secara urfi, secara istilah, apabila kita mampu membelanjakan atau memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan untuk apa diciptakannya. Badan diberi kesehatan untuk sujud dan rukuk kepada Allah. Harta melimpah untuk bersedekah, untuk haji, dan untuk membantu saudara-saudaranya. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya digunakan untuk apa diciptakan, yaitu diciptakan untuk meraih ridha Allah. Dengan semua nikmat yang kita dapat, itu namanya syukur kepada Allah. Kalau kita walaupun mengatakan alhamdulillah atau asyukurulillah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan lidah kita sampai berbusa, tapi perbuatan kita beda dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita dapat rezeki, bukan kita bagi untuk diri kita, keluarga kita, anak istri kita, dan orang yang membutuhkan, tapi kita manfaatkan untuk maksiat, itu namanya bukan syukur tapi kufur, karena memanfaatkannya tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagaimana kita didudukkan di tempat ini, berarti kita mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan dilanjutkan nikmat yang kita dapat dengan duduknya kita di tempat ini, bukan hidayah saja, tapi juga kita mendapat taufik. Apa itu taufik? Yaitu khalqul qudrati fil abdi, yaitu kemampuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri seorang hamba untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan juga wa tashilu sabilil khair ilaih, dan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menunjukkan mengagungkan Allah. Duduknya kita di sini sama seperti kita mengucapkan alhamdulillah. Duduknya kita di sini sama seperti mengucapkan asyukurulillah. Berarti kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini merupakan syukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin kita dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka nikmat yang kalian dapat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian ingkar, maka nikmat tersebut akan dirubah menjadi azab. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Basri, innallaha la yumatta bin ni'mati ma syaa fa idza lam yushkar 'alaiha ghallabaha azaban. Begitu Imam Hasan Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanjakan para hambanya. Dengan apa kemanjaan yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya? Yaitu dengan nikmat. Kita sujud tidak sujud kepada Allah diberi sehat. Kita sujud tidak sujud kepada Allah diberi rezeki. Kita sujud tidak syukur kepada Allah diberi kemampuan untuk bernafas. Kita sujud tidak sujud kepada Allah diberi kenikmatan-kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tatkala nikmat demi nikmat datang kepada kita, kita tidak pernah mensyukurinya, ghallabaha adzaban. Nikmat tersebut akan dirubah menjadi azab. Nikmat tersebut akan menjadi pertanyaan demi pertanyaan, yang apabila nikmat tersebut tidak kita tidak syukuri, maka menjadi alasan Allah, alasan malaikat untuk menyiksa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian tatkala kalian mati kelak pada hari kiamat, masuk di alam kubur, semua nikmat yang kalian dapat, rezeki yang kalian dapat, kesehatan yang kalian dapat, umur yang kalian dapat, semua apapun yang kalian dapat, semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah itu tanda kita beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah tanpa kita memuji Allah dan tanpa kita bersyukur kepada Allah, maka iman kita tidak akan pernah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan
antara syukur atau pujian kepada Allah dengan iman, sebagaimana yang termaktub dalam An-Nisa ayat 147. Faqala ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima, yang artinya senantiasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa kita. Dengan cara bagaimana agar Allah tidak menyiksa kita? Yang pertama tentu dengan cara beriman, dan tentu mensyukuri iman yang kita miliki. Bagaimana cara mensyukuri? Taat dalam beribadah dan memanfaatkan harta yang kita miliki sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya beriman dan bersyukur. Imannya diakui oleh Allah, dan Allah menyampaikan wa kanallahu syakiran alima. Orang yang bersyukur seperti ini didasarkan oleh keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersyukur atau berterima kasih kepada hambanya ini dengan menambah nikmat demi nikmat. Begitulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirun al-muhtaramun, perlu kita fahami bersama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, syukur artinya bersabar untuk melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur artinya memanfaatkan kesehatan tubuh kita untuk perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Syukur artinya menjauhi segala apapun yang dimurka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara syukur dengan iman, sebagaimana Allah menggandengkan juga antara syukur dengan iman dalam surat An-Nisa ayat 147. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bertanya kepada para sahabatnya, man antum, siapa kalian? Sabda Rasulullah. Sahabat ditanya seperti itu, mereka semuanya menjawab, qalu mu'minun, kami adalah orang yang beriman. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum, kalau kalian ditanya siapa kalian, landa kalian mengatakan orang beriman, apa tanda iman kalian? Maka sahabat menjawab, nasbir alal bala wa nashkur alal raha wa narda bimawaqi'il qada. Wahai Rasulullah, bukti kami beriman, yang pertama kami sabar kalau kami mendapatkan ujian dari engkau. Yang kedua, kami bersyukur kalau kami mendapatkan kesenangan atau kenikmatan dari engkau. Dan yang ketiga, apabila kami mendapatkan qada, ketentuan, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, kami rela ya Allah, kami rela wahai Rasulullah tentang ketentuan Allah, takdir dan qada Allah tadi. Lalu Rasulullah mengatakan atau bersabda, mu'minuna wa rabbil Ka'bah, kalau memang kalian keadaannya seperti itu, demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, memang kalian betul-betul beriman. Itulah artinya syukur, itulah artinya iman yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah hadirun al-muhtaramun wa ayolah hadirat al-muhtaramat, mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, hamba Allah yang bersyukur atau berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan membuktikan bukan hanya dengan lidah, tapi perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan ajaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin dengan hadis-hadisnya yang telah disebutkan tadi. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu menyampaikan, inna naimata mausulatun bisukri, sesungguhnya nikmat itu tidak pernah terpisahkan dengan syukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid, dan syukur berkaitan dengan tambahnya nikmat. Wa huma makrunani fi qarnin, syukur dan nikmat tidak akan pernah dipisahkan oleh Allah. Demikian juga tambahannya nikmat tidak akan pernah berkurang dari Allah, dan kedua-duanya ada di satu titik. Falan yaqdi'ul mazidu minallahi hatta yanqadi'u syukru minal abdi.
tambahan nikmat tidak akan pernah terputus dari Allah kecuali sang hamba tadi sudah tidak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah dengan menghadiri dan merutini majelis Rotitwan yang kita adakan tiap malam minggu ini, sehingga kita dengan demikian diwafatkan dalam keadaan beriman dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.